Hai semua, kembali lagi di channel Batas Anime. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan. Pada One Piece chapter 1086 kemarin kita dikejutkan dengan karakter baru yang sangat berhubungan dengan sebuah kisah di masa lalu, yakni Saint Garling Vigarland. Dia diperkenalkan sebagai mantan raja dari sebuah negeri yang disebut God Valley, sekaligus seorang pemimpin dari kesatria pelindung tanah suci Merejoa. Dari sini banyak sekali poin-poin kecil yang menjadi pembahasan menarik tentang siapa orang itu sebenarnya. Karena sebelumnya telah banyak sekali misteri yang menggantung akan sebuah insiden yang pernah terjadi di Pulau God Valley. Tapi sebelum kita mulai, kami tekankan ini hanyalah sebuah opini dan teori dari kami. Dan silahkan tonton sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Baiklah, tahu sangat ini suwe-suwe maning, mari kita bahas bareng-bareng. Yang pertama adalah hancurnya kejayaan Rocks Pirate. Kita sedikit mengenang tentang sebuah insiden yang bernama God Valley. 38 tahun yang lalu dari timeline saat ini, ada satu bajak laut yang sangat kuat yang berisikan orang-orang ternama dari seluruh penjuru dunia. Beberapa anggota diantaranya adalah Shirohige, Big Mom, Kaido, dan Shiki, dan masih banyak lagi. Mereka berlayar di satu kapal yang sama dan diketuai oleh kapten mereka, Rocks Disebek, yang memiliki impian untuk menjadi raja dunia. Di hari itu, mereka semua menyerang dan mengamuk di Pulau God Valley yang melibatkan para Tenryubito dan budaknya. Namun aksi mereka dihentikan oleh aliansi antara Vice Admiral Garp dengan bajak laut Roger. Hal inilah yang membuat nama Garp dikenal luas sebagai pahlawan Marine. Semua itu untuk melindungi para Tenryubito. Akan tetapi, nama Roger tak pernah disebutkan dalam berita. Dan setelah insiden itu berakhir, Pulau God Valley menghilang tanpa jejak bersama dengan Kapten Rocks Disebek. Keberadaannya saat ini telah dihapus dari peta dunia. Nah, sekarang ini sudah terungkap kalau raja di God Valley saat itu adalah Saint Garling Vigarland. Ini menjadi bukti kalau Rocks Disebek telah memulai debutnya untuk menguasai dunia dengan cara menggulingkan takhta Raja Vigarland yang menduduki God Valley, lalu mengambil alih kekuasaan di wilayah itu. Akan tetapi, Garp dan Roger datang untuk membantu Saint Garling dalam memerangi bajak laut Rocks. Dan Rocks harus mengurungkan niatnya setelah dikalahkan oleh mereka. Ini menjadi sedikit masuk akal mengapa bajak laut terbesar pada masa itu bisa digulingkan dalam sekejap, yang mana bukan hanya Garp dan Roger Pirate. Akan tetapi ada kubu dari Saint Garling yang secara tidak langsung turut andil dalam beraliansi dengan Garp. Jika kita mengaitkan dengan jabatan Saint Garling sekarang, bisa jadi pasukan Holy Knight saat itu sudah dibentuk untuk berperang melawan Rocks Pirate. Hal ini menjadi alasan perbedaan kekuatan di antara kedua kubu yang bisa menjadi lebih seimbang. Dalam One Piece volume 4 Billion yang kemudian diadaptasi ke dalam film Red, sedikit kisah setelah insiden God Valley berakhir, terdapat sebuah momen kecil di mana Roger dan krunya menemukan seorang bayi di dalam kotak harta karun yang mereka dapatkan. Terkonfirmasi kalau ternyata bayi itu adalah Shanks. Dan kemudian Shanks diasuh sebagai anak angkat Roger hingga dia besar dan menjadi kru di bajak laut Roger. Kemudian di film Red, para Gorosei juga menyinggung tentang sosok Uta yang merupakan anak dari Shanks. Dikatakan kalau dia berasal dari keluarga Vigarland dan mungkin saja berhubungan erat dengan Shanks yang juga berasal dari keluarga yang sama. Jika memang kisah dari One Piece volume 4 Billion adalah cerita canon, maka bisa ditarik kesimpulan kalau Shanks adalah keluarga Tenryubito yang berhubungan dengan Saint Garling Vigarland. Dan jika kita mengaitkan dengan umur dan perawakan mereka berdua, bisa jadi kalau Saint Garling adalah ayah dari Shanks. Dalam insiden God Valley, terdapat momen yang sangat krusial di mana Garp harus melindungi para Tenryubito dari amukan bajak laut Rocks. Apalagi Saint Garling adalah keluarga kerajaan. Namun sebagai seorang kesatria, dia juga harus bertarung demi melindungi keluarganya. Shanks yang saat itu masih bayi harus dimasukkan ke dalam peti harta karun agar keberadaannya tidak diketahui oleh musuh. Namun setelah insiden berakhir, kotak harta itu telah terbawa oleh Roger di dalam kapalnya. Alhasil Shanks ditemukan oleh Roger dan menjadi anak asuhnya hingga besar. Namun hal ini seharusnya diketahui oleh para petinggi pemerintah dunia, karena para agen Cyberpool selalu mendapatkan informasi yang sangat akurat. Terbukti dengan beberapa kemunculan bajak laut baru yang langsung diketahui asal-usulnya oleh pemerintah dunia. Sebagai contoh adalah kemunculan Ace di bajak laut Spade, yang langsung diketahui bahwa dia adalah keturunan dari Goldie Roger. Namun mereka tak bisa berkutik karena saat itu Ace dilindungi langsung oleh Yonko Shirohige. Kita kembali ke topik utama. dalam beberapa kasus terakhir yang melibatkan Shanks, yakni seperti perang Marineford yang berakhir setelah dihentikan olehnya.
Hal itu bukan semata-mata karena Shanks memiliki jabatan sebagai seorang Yonko. Marine tak akan tunduk kepada satu Yonko saja, tapi karena kemungkinan Sengoku sendiri sebagai Fleet Admiral diberitahu tentang identitas Shanks yang merupakan keturunan langsung dari salah satu petinggi pemerintah dunia. Hal ini relate dengan kedatangan Shanks di Tanah Suci Merejoa tanpa memicu keributan sama sekali. Dia bahkan sangat dihormati oleh para Gorosei yang langsung menyambut kedatangannya meski saat itu mereka sedang memiliki banyak kesibukan untuk mengurusi kekacauan yang ada. Poin yang selanjutnya, apakah Saint Garling Vigarland adalah orang yang pernah berduel dengan Shirohige dan memberikan luka yang sangat membekas padanya? Pada pertemuan antara Shirohige dengan Shanks di chapter 434, Shirohige menceritakan tentang luka yang mengingatkannya dengan seseorang. Dia berkata, "Setiap kali aku melihat wajahmu, luka yang kudapatkan dari orang itu terasa lebih sakit." Hal ini menjadi misteri selama ini tentang siapa sosok yang pernah melukai Shirohige hingga membekas dalam pikirannya sampai saat ini. Tentu orang yang dimaksud seharusnya memiliki kekuatan yang luar biasa dan pastinya memiliki hubungan dekat dengan Shanks. Awalnya kita mengira kalau yang dimaksud adalah Ben Beckman, namun masih tidak ada petunjuk pasti kalau mereka pernah bentrok sebelumnya hingga saling melukai satu sama lain. Misteri ini menjadi sedikit terungkap setelah kita mengetahui sosok Saint Garling. Dalam perang yang terjadi di Gat Valley, kemungkinan yang terjadi saat itu adalah Shirohige dari kubu Rocks yang bertarung melawan Saint Garling dari kubu Guard. Kemudian dalam pertarungan itu, Shirohige mendapatkan luka pertamanya yang membekas hingga saat ini dan terus dikenang olehnya. Dan lagi-lagi jika benar kalau Saint Garling adalah ayah dari Shanks, maka akan jelas mengapa Shirohige terlihat muak setelah melihat wajah Shanks yang merupakan keturunan dari musuh lamanya. Kemudian dari kemunculan Saint Garling di chapter 1086, kata-kata terakhirnya sedikit mencurigakan. Dia mengatakan kalau mereka yang melindungi sampah lebih kotor dari sampah. Itu menandakan kalau Garling memiliki sejarah yang kelam dengan para bajak laut seperti yang dilindungi oleh Saint Mjosgard. Dan kemungkinan dalam insiden Gat Valley, Saint Garling telah dikalahkan oleh Shirohige. Meski Kapten Rocks di Sepek menghilang bersama dengan seisi pulau, namun sisa dari kru bajak lautnya masih hidup setelah melarikan diri dari sana. Dan 3 di antaranya terus berkembang hingga menjadi seorang Yonko. Hal inilah yang membuat Saint Garling menjadi pemimpin Guard Knight di Merejoa untuk terus memerangi para bajak laut. Tapi ini hanyalah sebuah prediksi dan masih belum banyak mengenai petunjuk yang ada. Dan itulah beberapa poin menarik dalam pembahasan tentang siapa sebenarnya Saint Garling Vigarland dan kisah masa lalunya dalam insiden Gat Valley. Tapi sekali lagi ini hanyalah teori dari kami pribadi dan tidak bermaksud untuk lebih tahu atau mendahului cerita aslinya. Selebihnya kita pasrahkan kepada Oda Sensei. Stay enjoy dan nikmati jalan cerita sebenarnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.